ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat, hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk kemudian berdialog terkait dengan pencipta, siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu kemudian di dalam surah As-Zumar ayat 62, Allah juga menyatakan diri, Allahu khaliqul kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Dalam surah Al-Hijr ayat 86, Allah juga menerangkan dirinya, Inna rabbaka huwal khalaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Nah, kami di dalam ajaran Islam memahami bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq. Kalau ditinjau dari segi bahasa, kata Al-Khaliq ini berasal dari kata khalq atau khalaqah, yang berarti mengukur atau memperhalus. Lalu kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Jadi Allah dalam kata Al-Khaliq itu adalah menciptakan sesuatu tanpa mencontoh dari sesuatu sebelumnya. Jadi kata khalaqa dalam berbagai bentuk di dalam pengajaran Islam itu jelas memberikan penekanan tentang kehebatan, kebesaran, kemahaperkasaan Allah dalam menciptakan. Jadi Al-Khaliq artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semua makhluk yang ada di semesta alam ini. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Kiranya dari sahabat Kristen juga mampu memberikan sedikit pengantar untuk kita bisa diskusikan ke depannya. Silakan. Oke, bisa saya mulai? Kak, ada yang lain dulu? Silakan. Oke. Menurut pendapat saya tentang penciptaan dalam Alkitab, yang menciptakan semua itu pertama adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, hewan-hewan dan segala isinya. Lalu Allah bersabda, semua itu akan kuberikan kepadamu, maka beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah muka bumi ini dan kuasailah hewan-hewan dan pohon-pohon dan segala isinya di muka bumi. Lalu Tuhan Allah menciptakanlah dari antara mereka Adam. Diciptakanlah Adam dengan kabut. Kabut yang membasahi bumi dan tanah. Diciptalah Adam, diangkatlah Adam dan ditempatkan di Taman Eden. Setelah itu Tuhan Allah bersabda, baiklah kita ciptakan temannya Adam, karena tidak baik dia hidup sendirian. Lalu diciptakanlah Hawa melalui Adam. Ketika sedang tidur diambillah tulang rusuknya dan diciptakanlah Hawa. Lalu Tuhan Allah bersabda, semua buah-buah yang makanan yang di sini boleh kau makan, tapi tentang pohon kehidupan itu janganlah engkau makan, sebab ketika engkau makan kau akan mati. Tapi datanglah iblis si pendaya itu, sehingga Hawa terperdaya dan akhirnya dimakanlah buah itu. Sejak itu terbukalah mata mereka dan mereka mendapati dirinya telanjang. Lalu diambillah daun-daun ditutupi tubuh mereka. Dan setelah itu Adam dan Hawa diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi atau dibuang ke bumi. Semenjak itu manusia
banyak melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada sesamanya, mengambil anak perempuan yang cantik-cantik, lalu mereka nikahi tanpa bimbingan Tuhan. Dan setelah itu, dibuatlah mereka binasa dengan peristiwa kejadian Nabi Nuh. Diliputilah bumi seluruhnya dengan air bah. Setelah Nabi Nuh, baru muncullah kehidupan baru yang asalnya dari keturunan Nabi Nuh. Saya kira sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Baik, makasih. Secara garis besar, apa yang sahabat saya uraikan itu juga kami setidaknya mengimani ya, tentang proses kronologi yang terjadi terhadap manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sampai sejauh ini, di sesi ini kita sepakat ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah, dialah pencipta langit dan bumi, sebagaimana yang saya terangkan dalilnya tadi. Bahwa ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka Allah itu cukup berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini seirama dengan apa yang diterangkan di dalam Yesaya 55 nomor 11 dan juga di dalam Mazmur 33 nomor 9. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Di dalam Mazmur 33 juga nomor 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ini berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi apa yang kemudian kita pahami ya, kita pahami bahwa konsep ini, konsep di mana Tuhan itu dalam prosesi penciptaan, dia cukup menghendaki. Nah, kita berpisah kemudian setelah ada ajaran yang membuat teman-teman Kristen itu menjauh dari konsep awal. Kenapa saya katakan menjauh? Karena kemudian ketika diterangkan di dalam Keluaran 2 ya, di Keluaran 2 diterangkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu diterangkan kemudian, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tetapi kemudian di abad pertama ada yang mengajarkan ilah lain. Contoh yang tertuang di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi ada orang yang kemudian mati, namanya Yesus Kristus, itu menjadi Tuhan di abad pertama. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini ajaran baru yang muncul belakangan, padahal di Keluaran 2 diterang, di Keluaran 20 di nomor 3, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tetapi abad pertama ada agama, ajaran, ada tokoh agama yang kemudian mengajarkan, mengabarkan bahwa orang yang disalib itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Tadi di awal kita sepakat, kita masih seiring sejalan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mengutus Nabi Adam ke bumi. Sebagaimana yang diterangkan oleh
kitabnya Bani Israel, di dalam Devarim 4 misalnya, engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illa huwa. Kita sepakat di situ. Tapi setelah berpindah ke Kristen, Tuhan ini kemudian menjadi manusia. Ya, saya kira perpisahan kita di sini. Di awal di dalam konsep Taurat kita masih sejalan, tapi ketika perjanjian baru kita sudah berpisah. Karena tokoh dari Kristen sendiri mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia, Yesus, menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, kejadiannya kemudian, teman-teman Kristen yang tadinya memahami di dalam Taurat perjanjian lamanya orang Yahudi, mengakui, sudah mengimani bahwa Tuhan itu tidak ada selain daripada Allah, tapi sayangnya juga dia mengikuti ajaran yang diajarkan oleh ahli kitab ya kepada orang Roma, bahwa Yesus anak Maria juga itu adalah Tuhan. Saya kira di situ yang perlu diperdalam lagi, adanya konsep yang berubah kemudian ketika tadinya kita sama-sama di Al-Quran diterangkan la ilaha illa huwa, tapi kemudian di dalam pengajaran yang datang kepada orang-orang Roma dan juga orang Kristen itu berubah kemudian. Silakan. Oke. Sebelumnya saya mau bilang kita belum sepakat dalam kejadian, perjanjian lama dalam kejadian, Tuhan dan Allah itu beda. Karena di situ disebutkan kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar dan rupa kita. Kita kan berarti kan itu lebih dari satu orang. Dalam hal ini Allah dan Tuhan itu tidak esa, tapi ada dua pribadi, dua sosok. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ilah lain, yaitu dalam Keluaran juga, dalam perjanjian lama juga. Ketika dalam perjanjian baru, kenapa Yesus disebut Tuhan? Ya karena dia asalnya dari surga itu sendiri. Dia atasnya dari atas, dari langit. Kenapa dia diciptakan? Karena Adam diciptakan kepada kejatuhan manusia. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Timbullah dosa semenjak Adam dan Hawa itu. Kristus diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk menghapus, menghilangkan, menebus dosa-dosa yang ada pada manusia itu sendiri. Jadi Kristus diciptakan untuk keabadian, kekekalan atas dosa-dosa. Kristus diciptakan untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Jadi setelah Kristus tidak ada dosa-dosa lagi. Kalaupun ada, mereka akan hidup dalam kengerian yang kekal. Kalau mereka selalu mengikuti jalan Allah, jalan Tuhan, jalan yang benar, jalan kasih, dan seterusnya, dan lain sebagainya, itu bersama Kristus akan hidup terus di dalam surga, kekal adanya. Itulah kenapa Kristus disebut Tuhan, kenapa Kristus disebut diciptakan oleh Allah. Untuk kehidupan kekal, jauh daripada dosa, jauh daripada maut, jauh daripada kengerian. Itu bedanya penciptaan Adam dan Kristus dalam Alkitab. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa apa yang saudara kemudian sajikan, dia diciptakan untuk menghapus dosa, itu semua rangkaian daripada pengajaran yang mengajarkan kemudian Yesus ini dijadikan menjadi Tuhan. Nah, kalau sahabat saya mengatakan Allah dan Bapa itu berbeda, nah inilah kerancuhan yang terjadi. Karena Allah itu, ya gimana? Saya tidak bilang Allah dan Bapa itu berbeda. Kalau Alkitab, Allah itu adalah firman. Dalam perjanjian baru ya. Dalam perjanjian baru Allah itu adalah firman. Awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah dalam perjanjian baru. Sedangkan kalau Bapa itu adalah Tuhan semesta alam. Dia yang mengutus Yesus turun ke dunia melalui firman-Nya dalam Yesaya 42.
Iya, maksud saya gini loh, sahabat saya. Allah di sini maksudnya apa ini? Allah dalam bahasa Ibrani atau Allah dalam bahasa apa ini? Kalau Allah dalam bahasa Ibrani itu kan kacau balau. Itu Allah dalam bahasa Ibrani. Iya, Elah. ada bilang Iya, kacau balau. Ini Allah yang Anda maksud yang mana? Allah secara keseluruhan dalam Alkitab. Enggak, maksud saya secara bahasa. Ini Allah maksud Anda yang mana itu? Dalam bahasa Yunaninya apa, bahasa Ibraninya apa? Karena saya bingung, kalau Anda mengatakan Allah dalam bahasa Ibrani, maka itu artinya mengumpat atau kacau balau atau istilahnya jelek lah artinya. Tapi kalau yang Anda maksud Allah, artinya ada kesalahan konsep di situ. Oke, kalau merujuk kepada soal pembahasan bahasa yang bahasa Yunani, Ibrani, Hebreo, bahasa Aramaik, itu saya tidak mengerti dan saya bukan pakarnya di situ. Jadi saya hanya menjelaskan tentang penciptaan Adam dan Kristus. Bedanya di situ. Kalau soal yang ke bahasa-bahasanya, itu saya bukan pakar di situ. Tapi saya hanya menjelaskan perbedaan penciptaan Adam dan Kristus. Kenapa Kristus disebut Tuhan juga? Ya karena memang roh Tuhan yang ada dalam darah Yesus, dalam diri Yesus. Karena firman-Nya dalam Yesaya 42. Dan itu bedanya penciptaan Adam dengan Kristus. Kalau Adam diciptakan akhirnya jatuh pada kejatuhan manusia, yaitu dosa. Dari sejak itulah manusia mengenal dosa dan kebaikan, dosa, kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan, dan lain sebagainya. Sejak zaman Adam. Lalu muncullah perjanjian baru, Kristus, di mana Tuhan sendiri yang menaruhkan rohnya ke dalam diri Yesus. Kristus diciptakan untuk menghapus dosa, untuk menghantar manusia kepada kehidupan kekal, supaya manusia tidak terlena dengan dosa-dosa yang ada di dunia. Seks bebas, maupun aturan-aturan yang dituangkan dalam kitab Taurat. Recording in progress. Pada zaman Nabi Musa. Kalau soal bahasa itu saya tidak mengerti dalam hal itu, dan saya hanya berbicara Alkitab berbahasa Indonesia. Itu yang bisa saya jelaskan tentang penciptaan Adam dan Hawa dan Kristus. Oke. Bedanya di situ. Oke, baik. Jadi ini mungkin perlu diperjelas lagi ke bapak-bapak gereja. Kata Allah yang dimaksud di situ apa gitu ya. Terkait dengan apa yang sahabat saya uraikan di dalam Kejadian 1 nomor 26. Memang di dalam bahasa original teksnya dikatakan Basel menu tipmutenu, tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan itu jama. Contoh misalnya, malaikat juga mengaku sebagai Tuhan. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan, Allah itu melibatkan makhluknya yang lain untuk kemudian dalam proses. Ya, Allah ketika menghendaki sesuatu itu cukup dari dirinya, tidak ada yang lain. Tapi ketika kemudian Allah ingin melibatkan makhluknya yang lain dalam proses itu, maka Allah mengatakan Bashel minu, kitmu tenu, atau nahnu di dalam bahasa Arab. Tapi bukan berarti bahwa di situ ada 5 Tuhan atau 3 Tuhan atau 2 Tuhan. Nah, ketika dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, ini bukan berarti ada beberapa Tuhan di situ yang bekerja sama kemudian untuk menciptakan manusia. Kalau dipahami di sini ada beberapa Tuhan, berarti ini larinya kepada ajaran politeisme, penyembahan terhadap dewa-dewa. Sangat disayangkan
orang yang mengerti bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, ya, itu tidak memahami bahwa kata yang Anda maksud di situ itu adalah artinya Tuhan itu ada dua. Bashel menu bukan berarti ada Tuhan dua yang setara di situ yang sedang bekerja. Tetapi yang dinyatakan di sini adalah Bashel menu itu Allah melibatkan malaikatnya di dalam proses penciptaan. Nah, ini terkolerasi dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian Adam dicipta berasal dari tanah liat yang ada di bumi. Yang turun ke bumi mengambil tanah liat adalah malaikat, sehingga malaikat ikut berpartisipasi, maka di situ ada kata nahnu. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibrani, bishal minu. Bukan berarti ada dua Tuhan. Kalau dia ada Tuhan, berarti melanggar semua kaidah-kaidah ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Kenapa diterangkan demikian? Karena Allah menerangkan bahwa sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, sebagaimana yang diterangkan di Devarim 4, nomor 39, maka adalah kekeliruan yang sangat nyata kalau dikatakan di situ ada dua Tuhan. Devarim 32, nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Jadi kalau sahabat saya mengatakan bahwa pada saat proses penciptaan di situ ada dua Tuhan, karena ada kata kita, di situ saya katakan Anda keliru besar. Karena kata kita di sini atau kami di sini, kalau di terjemahan lama itu menggunakan kata kami, kata nahnu, itu bukan berarti bahwa Tuhan itu ada jama, tetapi Tuhan lagi melibatkan, pertama melibatkan makhluknya, yang kedua dia menyatakan kebesarannya, bahwa dia mampu menciptakan. Nah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa bukan berarti manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tidak. Kalau dia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka manusia itu ada dua jenis. Ada wanita, ada laki-laki. Nah, Tuhannya ini serupa dengan laki-laki apa perempuan? Ini keliru. Menurut gambar dan rupa maksudnya menurut rancangan Tuhan. Contoh misalnya gini, marilah kita membuat gedung serupa dengan gambar dan rupa kita. Artinya gedung yang tadinya akan dicipta terlebih dahulu sudah dibuatkan sketsa, terlebih dahulu sudah dibuatkan desain, sehingga rumah yang dibentuk itu sesuai dengan gambar yang kita buat. Bukan berarti manusia ini serupa dengan kita, enggak. Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam perjanjian lama, hendak dengan siapakah kamu menyamakan aku hingga kami sama. Enggak ada itu. Jadi sekali lagi saya katakan, tadi kita di awal itu sudah sepakat, makanya ada yang memahami Kristen itu agama samawi. Tapi saya pribadi saya katakan Kristen itu bukan agama samawi. Kristen itu agama ardi, agama yang mengambil kitabnya Bani Israel, lalu kemudian membentuk sebuah kitab lagi, disandingkan kitab itu, tetapi konsep ketuhanannya berbeda. Kalau Nasrani tetap saja menuhankan satu Tuhan, tetapi kaidah syariatnya kemudian yang menyimpang. Tapi kalau dikatakan Kristen itu berbeda. Kristen memang betul-betul membuat Tuhan baru, berupa manusia. Itu jelas di Roma 14 nomor 9 dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Jadi Yesus ini kan manusia. Telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti di abad pertama, setelah dia disalib, barulah Maria punya anak menjadi Tuhan. Jadi kalau dikatakan Yesus yang menciptakan, itu nggak benar. Karena Yesus nanti dibuat menjadi Tuhan setelah penyaliban. Demikian.
Oke. Yang pertama saya mau meralat Abang. Pertama, Silakan. saya tidak mengatakan dua Tuhan, tapi ada dua pribadi, dua wujud, Allah dan Tuhan. Pertama Allah menciptakan bla 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 bla, baru Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan mengawasi Taman Eden tersebut. Nah, setelah dalam kitab Kejadian itu Tuhan dan Allah terpisah lagi. Tuhan yang selalu ada Recording in progress. Tuhan yang ada selalu bersama dengan nabi-nabinya. Nabi Musa, Abraham, Daud, dan lain-lain. Itu selalu Tuhan yang ada bersama mereka, yang selalu bersabda langsung kepada mereka. Tapi kalau Allah tidak pernah bersabda. Tidak pernah bersabda secara langsung. Tapi kalau Allah ada bersama-sama dengan mereka, itu ada tentang kejadian Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Itu ada dua pribadi, ada Tuhan dan Allah. Kalau Anda perhatikan baik-baik itu Keluaran 24. Anda baca Keluaran 24. Itu tentang Tuhan yang berfirman kepada Musa dan Allah yang hadir bersama mereka di atas gunung itu. Dan mereka pun makan bersama di dekat Allah. Mereka memandang wajah Allah, mereka makan bersama Allah, tapi Allah tidak memberikan tangannya kepada mereka dan Allah tidak bersabda kepada mereka. Tapi Tuhan yang dalam wujud api, dalam bentuk api, yang bersabda secara langsung kepada mereka. Tuhan dan Allah. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi, dalam perjanjian baru, Yesus lahir dari firman menjadi manusia, yaitu untuk menghantar manusia mengubah atau menuntun manusia untuk kepada kehidupan kekal, supaya manusia tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Sehingga wujud Kristus itu adanya kekal di surga, supaya manusia tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, tentang umat Kristen yang Anda bilang tadi, umat Kristen telah membuat Tuhan baru. Itu bukan seperti itu maksudnya. Di dalam Injil, Yesus yang memberikan sendiri kepada Petrus kunci surga. Kunci surga diberikan kepada Petrus. Jadi surga yang ada dalam diri Yesus itu, dalam diri Kristus, itu dilanjutkan pengajarannya oleh Petrus, Paulus, dan kawan-kawan yang akhirnya muncullah umat Kristen pertama mula-mula di Antioquia. Itulah umat Kristen membawa kunci surga. Tetapi Yesus berkata, tapi apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Tapi kalau apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau Petrus lenceng dari ajaran Injil dan dia tidak mengikuti apa yang ada dalam Injil, surga yang dijanjikan oleh Yesus itu akan terlepas dan mereka akan terjatuh ke dalam dunia. Itu yang Yesus maksud pada Petrus. Muncullah agama Kristen. Dan menurut pendapat saya, setelah Yesus terangkat ke surga, dia hidup bersama ketujuh jemaat. Smyrna, Efesus, Laodikia, dan lain-lain. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya Azazil. Siapakah Azazil itu? Dia namanya berbeda-beda dalam